Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan, perkenalkan nama saya Emi Kairan Sigagal. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG di LPTK Institut Pendidikan Tapanuli Selatan dalam jabatan kategori 1 gelombang ketiga tahun 2023. Program studi matematika. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja di SMR Negeri 1 Muara Batanggadis, Kecamatan Muara Batanggadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya menampilkan materi pelajaran kelas 11 tentang perkalian matriks. Adapun model pembelajarannya PBL. Semoga video ini bermanfaat dan kepada Bapak Ibu dosen penguji, mohon masukannya supaya saya lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya pagi ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran kita pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa. Coba ketua kelas pimpin doanya. Seluruh Indonesia gerak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pagi ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Untuk kali ini kita mempelajari tentang perkalian matrik. Berarti sebelumnya kita mempelajari tentang pengertian matrik ya. Iya, Ibu. Ada yang tahu itu apa itu matrik? Saya, Bu. Apa? Nabila? Alia, Bu. Oh, Alia. Apa Alia? Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Itu adalah gimana? Apa tadi? Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Iya, yang disusun dengan bilangan dan mempunyai aturan yaitu baris dan kolom yang berbentuk persegi panjang. Ya kan? Ini persegi panjang, ini kolomnya, ini barisnya, itu maksudnya. Kemudian penjumlahan dan pengurangan. Kemudian perkalian matriks. Nanti ke perkalian matriks ini kita lihat untuk pelajaran hari ini yaitu perkalian matriks. Kemudian kita mempelajari perkalian matriks ini, tujuannya yaitu menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan perkalian matriks dengan benar. 2. Menentukan transpose matriks dengan langkah yang tepat. Inilah tujuan pembelajaran kita pagi ini mengenai perkalian matriks. Kemudian kita lihat perkalian matriks. Kita lihat video pembelajaran ini. Ada HP-nya ya kan? Ada, Ibu. Coba lihat link yang Ibu bagikan. Kami akan coba memberikan materi tentang perkalian matriks. Kita ambil angka atau sebuah matriks. Kita ambil misalnya 21, 85, oke, dikali dengan min 4, min 3, min 2, min 1. Oke, perhatikan. Yang sini ordonya berapa nih? Ordonya 2 kali 2. Kalau yang sebelah sini ordonya berapa? Itu juga 2 kali 2. Ingat, untuk matriks yang bisa dikali itu syaratnya angka di sini harus sama. Oke, kalau sini 2, otomatis ini juga harus 2. Dia harus sama. Kalau beda, otomatis dia tidak bisa dikali. Oke, dan untuk hasilnya, perhatikan, untuk hasilnya itu yang sini, depan sama yang paling belakang.
Berarti nanti hasilnya itu, oke, itu dalam bentuk matriks berordo 2 kali 2. Barisnya ada 2, oke. 1, 2. Dan kolomnya juga ada 2 nih. 1, 2 ke bawah. Oke, perhatikan. Ingat, untuk perkalian, itu caranya tinggal kita kalikan saja baris kali kolom. Oke, ingat, baris kali kolom. Kita ambil yang pertama sini. Ini posisinya mana nih? Ini posisinya baris pertama, kolom pertama. Berarti tinggal kita kalikan saja nih. Baris pertama, kolom pertama. Oke, langsung saja nih. 2 kali min 4. Yaitu min 8. Ditambah, lalu 8 kali min 3. Berapa? 8 kali 3 itu min 24. Lalu untuk yang sebelahnya sini lagi. Yang sebelahnya sini itu masih baris pertama tapi kolom kedua. Baris pertama 28. Oke. Kolom kedua sebelahnya itu min 2 min 1. Sekarang kita kalikan. 2 kali min 2 berapa? Yaitu min 4. Lalu dijumlahkan 8 kali min 1. Yaitu min 8. Lanjut yang di bawahnya sini. Ini posisinya di baris kedua. Ini baris ke-1 ya. Ini baris kedua. Baris kedua. Kolom ke-1. Baris kedua. Perhatikan baris kedua. Ini dia 15. Kalikan kolom ke-1 nih. Min 4 min 3. 1 kali min 4 berapa? Itu min 4 ditambah 5 kali min 3. Itu min 15. Terakhir, sini untuk baris kedua, kolom kedua. Baris kedua tadi 15, oke. Kolom kedua sini adalah min 2, min 1. Sekarang kita kalikan 1 kali min 2, min 2 ditambah 5 kali min 1, itu min 5. Sekarang baru dijumlahkan nih. Min 8 ditambah min 24 berapa? Itu min 32. Lalu yang sebelahnya, min 4 ditambah min 8. Yaitu min 12. Yang di bawahnya, min 4 ditambah min 15. Yaitu min 19. Dan terakhir, min 2 ditambah min 5. Itu adalah min 7. Dan inilah dia jawabannya. Oke, biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Misalnya, kita ambil matriksnya, misalnya berapa ini? Misalnya kita ambil sembarang angka lah. 2, 1, 1, 2. Akan kita kalikan dengan matriks 2, 1, 5, 2. Oke, perhatikan sama dengan langkah-langkah yang tadi. Itu ingat baris dikalikan dengan kolom. Yang pertama berarti baris ke-1, oke. Kalikan dengan kolom ke-1. Berarti 2 kali 2 berapa? Itu 4. Lalu ditambah. Lalu 1 kali 5, yaitu 5. Untuk yang sebelahnya, itu diperoleh dari 2 kali 1, itu 2. Lalu ditambah 1 dikali 2. 1 kali 2 itu 2. Untuk yang di bawahnya, perhatikan. Itu diperoleh dari baris kedua, kolom ke-1. Berarti ini, perhatikan. 1 kalikan sama 2. Itu 2. Ditambah 2 kali 5. Terakhir, ini baris kedua, kolom kedua. Ingat, baris itu yang mendatar, kolom itu yang tegak-tegak nih. Oke, yang terakhir ini baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua. Oke, 1 kali 1 itu 1. Ditambah 2 kali 2 itu 4. Oke, baru kita jumlahkan nih. 4 tambah 5, 9. 2 tambah 2, 4. 2 tambah 5, 7. Terakhir 1 tambah 4 itu 5. Dan inilah dia hasil perkalian matriksnya. Setelah kamu melihat video yang Ibu bagikan melalui
link. Di situ akan kita lihat tentang perkalian. Di sini kita lihat perkalian matriks dengan matriks. Coba kamu perhatikan. Perhatikan ilustrasi berikut katanya. Randi dan Lila ingin membeli buku dan pensil. Randi membeli 3 buku dan 1 pensil. Lia membeli 4 buku dan 2 pensil. Kemudian, jika harga sebuah buku Rp500 dan sebuah pensil Rp150, berapa masing-masing mereka harus membayar? Kemudian kita lihat penyelesaiannya. Randi yaitu 3 dikali 500 ditambah 1 dikali 150, hasilnya menjadi 1.650. Sedangkan Lia itu sama dengan 4 dikali 500 ditambah 2 dikali 150 sama dengan Rp2.300. Maka penyelesaian di atas dapat diselesaikan dengan perkalian matriks berikut. Jadi kita selesaikan dengan perkalian matriks, yaitu tadi 3, 1, 4, 2. Kemudian harganya tadi 500 dan 150. Berarti kolom sama dengan baris. Kolomnya yaitu 2 kali 2, sedangkan barisnya sama dengan 2 dikali 1. Berarti sama dengan matriks 3 dikali 500 ditambah 1 dikali 150. Kemudian 4 dikali 500 ditambah 2 kali 150 sama dengan 1.650 dan 2.300. Maka odometriknya yaitu 2 dikali 1. Sudah Ibu. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya, yaitu di sini kamu lihat ya. Suatu perusahaan bergerak pada bidang jasa akan membuka 3 cabang besar di Pulau Sumatera, yaitu cabang 1 di Kota Palembang, cabang 2 di Kota Padang, dan cabang 3 di Kota Pekanbaru. Kemudian untuk itu diperlukan beberapa peralatan untuk membantu kelancaran usaha jasa tersebut, yaitu handphone, komputer, dan sepeda motor. Kemudian di sisi lain pihak perusahaan mempertimbangkan harga persatuan peralatan tersebut. Di sini akan kita lihat ya. Kita bahas dalam LKPD ya. Di sini kita bahas dalam LKPD, yaitu suatu perusahaan bergerak pada bidang jasa akan membuka 3 cabang besar di Pulau Sumatera. Berarti cabang ini, perusahaan ini akan membuka 3 cabang, yaitu cabang 1 ada di Kota Palembang, kemudian cabang 2 ada di Kota Padang, kemudian cabang 3 di Kota Pekanbaru. Maka untuk itu diperlukan beberapa peralatan untuk membantu kelancaran usaha jasa tersebut, yaitu handphone, komputer, dan sepeda motor. Di sisi lain pihak perusahaan mempertimbangkan harga persatuan peralatan tersebut. Jadi kita lihat ya, berarti yang ditanya di situ harga persatuan peralatan tersebut ya. Di sini handphone yaitu cabang 1 7, komputer 8, kemudian sepeda motor 3, cabang 2 5, kemudian komputer 6, sepeda motor 2, dan cabang 3 4 handphone, komputer 5, dan sepeda motor 2. Kemudian di sini kita lihat harga handphone yaitu per unit itu 2 juta, harga komputer 5 juta, harga sepeda motor
10 juta. Kemudian maka berdasarkan tabel di atas, perusahaan ingin mengetahui total biaya pengadaan peralatan tersebut di setiap cabang. Berarti di perusahaan ini ingin mengetahui berapakah total biaya pengadaan peralatan itu di setiap cabangnya. Jadi cabang 1, cabang 2, dan cabang 3. Kemudian kita buat dia ke dalam Matriks. perusahaan ya. Jadi ibu bagikan, kamu selesaikanlah masalah perusahaan ini dalam bentuk LKPD. Masing-masing ibu bagikan setiap kelompok. Jangan lupa ada ditulis nama kelompok, kemudian kelas. Kamu kemudian di sini baca dulu. Jangan lupa tulis namamu di situ. Kelompok mana duluan? Kelompok berapa? Kelompok 2. Ya. Kita hasil ujinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal yang ada di LKPD yang akan dijelaskan oleh Nabila dan Royce. Saya membacakan soal hasil LKPD kita. 1. Perusahaan bergerak pada bidang jasa akan membuka 3 cabang besar di Pulau Sumatera, yaitu cabang 1 di Kota Palembang, cabang 2 di Kota Padang, dan cabang 3 di Kota Pekanbaru. Untuk itu diperlukan beberapa peralatan untuk membantu kelancaran usaha jasa tersebut, yaitu handphone, komputer, dan sepeda motor. Di sisi lain, pihak perusahaan mempertimbangkan harga persatuan peralatan tersebut dan disajikan dalam tabel berikut. Handphone unit 7 cabang 1, komputer unit 8 cabang 1, sepeda motor unit 3 cabang 1, handphone unit 5 cabang 2, komputer unit 6 cabang 2, sepeda motor unit 2 cabang 2, handphone unit 4 cabang 3, komputer unit 5 cabang 3, sepeda motor unit 2 cabang 3. Harga handphone 2 juta, harga komputer 5 juta, harga sepeda motor 15 juta. Berdasarkan hasil tabel di atas, perusahaan ingin mengetahui total biaya pengadaan peralatan tersebut di setiap cabang. Baik, di sini kami cara menyelesaikan masalah di LKPD kita, yaitu kita misalkan matriks C 3 dikali 3 yaitu 7, 5, 4, 8, 6, 5, 3, 2, 2. Cabang 1, 7 unit HP dikali 2 handphone dikali 2 juta, ditambah 8 unit komputer dikali 5 juta, ditambah 3 unit sepeda motor dikali 15 juta, sama dengan RP 99 juta ribu. Cabang 2, 5 unit handphone dikali 2 juta, ditambah 6 unit komputer dikali 5 juta, ditambah 2 unit sepeda motor dikali 15 juta, sama dengan RP 70 juta ribu. Cabang 3, 4 unit handphone dikali 2 juta, ditambah 5 unit komputer dikali 5 juta, ditambah 2 unit sepeda motor dikali 15 juta, sama dengan RP 63 juta ribu.
menurut hasil diskusi kami tersebut, salah satu teman kami sudah menuliskan penjelasannya yang lebih lengkap di papan tulis. Udah jadi. Yang akan dilanjutkan penjelasannya oleh Baik, terima kasih kepada moderator kami Hajar Indah. Di sini kami akan memperjelas lagi hasil permasalahan kita tentang perusahaan yang telah kita pelajari. Di sini saya telah membuat tabel dan kita akan memasukkan dalam bentuk matriks seperti yang Ibu jelaskan tadi. Di sini ada di cabang 1, cabang 2 dan cabang 3. Di setiap cabang itu mempunyai handphone, komputer, dan sepeda motor. Di cabang 1, handphone ada 7, komputer ada 8, sepeda motornya ada 3. Dan di cabang 2, handphonenya ada 5, komputernya ada 6, dan sepeda motornya ada 2. Begitu juga dengan cabang ketiga. Cabang ketiga, handphonenya ada 4, komputer ada 5, dan sepeda motornya ada 2. Di setiap cabang itu harga satu handphone sejumlah 2 juta dan komputer seharga 5 juta dan sepeda motor seharga 15 juta. Di sini pertanyaannya, berapa peralatan tersebut yang melancarkan usaha tersebut? Baik, di sini kami akan menjelaskan sedikit. Kita akan membuat dalam bentuk matriks. Ya, ini dalam bentuk matriks. Selanjutnya, ini adalah dalam bentuk matriks. Baik, apakah ada pertanyaan dalam bentuk matriks tersebut? Teman-teman? Ya. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Mengapa matriks C itu 3 kali 3? Kenapa sih C-nya itu 3 kali 3? Karena kita mempunyai 3 baris dan 3 kolom. Makanya 3 kali 3, betul ya yang dibilang teman kita Francisco Simanjuntak. Yang mana Ayu Andira bisa? Oke. Sini berarti sudah jelas? Oke, kita hapus. Ya, jadi total biaya pengadaan peralatan di setiap unit dinyatakan dalam matriks yaitu Rp99.000.000, Rp70.000.000, dan Rp63.000.000. Jadi inilah biaya pengadaan peralatan di setiap unit. Inilah jawaban dari permasalahan kita menurut kami dari kelompok 2. Mungkin sampai situ hasil presentasi kami atau penjelasan kami dari kelompok 2. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf dan saya serahkan ke moderator.
Terima kasih kepada Manjaya yang telah menjelaskan kembali tentang soal yang kami presentasikan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai hasil diskusi tentang soal yang ada di LKPD tersebut. Maka saya sebagai moderator izin undur diri bersama teman-teman saya dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan dulu. Perusahaan dari ketiga cabang ini masing-masing diperoleh hadiah sebesar 99. Ini dari cabang 1 ya kan? Kemudian yang ini dari cabang 2. Kemudian ini dari cabang 3. Berarti kalau dia dibuat ke dalam matriks, berarti ini adalah menyatakan matriksnya itu 3 dikali 1. Di mana dia itu mempunyai, kalau 3 dikali 1 3 baris 1 itulah dia dibuat ke dalam matriks. Sudah? Yang perlu kita ingat di sini yang mana kolom, yang mana matriks. Sudah? LKPD-nya itu coba dikumpul. Ya. Kita buat evaluasi mandiri. Ini dikerjakan secara mandiri. Ya, kita masuk ke refleksi. Bagaimana tanggapanmu setelah kamu pelajari matriks? Coba kamu tuliskan bagaimana dia. Apakah kamu merasa kesulitan atau merasa senang? Coba ditulis ya refleksinya ini. Coba kamu baca bukunya mengenai inverse matrix minggu depan tentang inverse matrix. Sudah? Inverse matrix dibaca di rumah ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi ini, coba ketua kelas pimpin semuanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa ini. Berdoa selesai. Ya. Nah, begitu Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.